Ya pemirsa, kali ini kita masuk di segmen Sindo News 5. 5 rangkuman informasi terkini yang terjadi hari ini akan menjadi sebuah penyampaian berita untuk kita terus mengajak berpikir lebih dalam yang terjadi di negeri ini. Berikut selengkapnya. Yang pertama datang dari kondisi korban penyekapan dan penganiayaan. YTR dilaporkan mulai membaik saat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Fokus tim medis saat ini adalah menghilangkan infeksi sebelum melakukan operasi rekonstruksi wajah dan kaki. Setelah menjalani perawatan selama 2 pekan lebih, dokter yang menangani YTR menyebut kondisi pasien mengalami perbaikan meski masih terdapat infeksi di wajah dan tubuh. Akibat tindakan operasi rekonstruksi tangan dan kaki belum bisa dilakukan. Pemirsa, tim medis Rumah Sakit Hasan Sadikin, RSAS Bandung menargetkan akan memulai tahap rekonstruksi pada minggu ketiga. Dokter juga telah menyusun jadwal perawatan YTR hingga 1 tahun ke depan. Ya, disampaikan Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin, infeksi yang terlalu lama ini menyebabkan banyak hal yang harus dilakukan untuk YTR dan ini bisa dapat menyebabkan sepsis, pemirsa. Redakan infeksinya ya, 2 minggu ini sudah perbaikan tapi belum sempurna, jadi belum habis ininya, jadi kami belum bisa mulai mengoperasi atau rekonstruksi tadi ya. Insya Allah kalau minggu ketiga atau nanti sudah ini kita akan memulai rekonstruksi ya, dari mulai wajah, dan itu dischedulekan sekitar hampir sama kaki hampir 1 tahun. Ya, kemarin kan ada isu bilatung mungkin di bagian kepala korban itu kan. Nah, infeksinya sudah terlalu lama, dan itu begitu datang kami sudah tidak apa-apa lagi langsung, karena itu bisa septis, jadi umumannya bisa menyeluruh masuk ke saudara sehingga bisa meninggal. Makanya pertama pertolongannya tadi. Ya, yang kedua kasus almarhumah Dr. Ica. Buntut dugaan intimidasi terhadap Dr. Ica hingga berujung stres berat dan mengakhiri hidupnya, DPC PDIP Timor Tengah Utara NTT menonaktifkan salah satu anggotanya. Anggota DPRD Timor Tengah Utara Veronica Lake dinonaktifkan sementara oleh DPC PDIP Timor Tengah Utara. Veronica diduga terlibat dalam intimidasi terhadap Dr. Ica hingga berujung Dr. Ica mengalami stres berat dan mengakhiri hidup. Meski sebelumnya Veronica sudah memberikan klarifikasi, tapi PDIP tetap menonaktifkan sementara anggotanya itu. Untuk menonaktifkan sementara kader partai atas nama Ibu Veronica Lake dari seluruh kegiatan kepartaian di lingkungan DPC PD Perjuangan Kabupaten Timor Tengah Utara dan lembaga DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara. DPC juga meminta yang bersangkutan untuk sementara tidak menjalankan aktivitas politik yang berkaitan dengan partai dan memfokuskan diri dalam mengikuti seluruh proses pemeriksaan yang sedang berlangsung baik di Kepolisian Resort Timor Tengah Utara, Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara, hingga dapat penjelasan yang benar. Ya, berikutnya kita simak bagaimana klarifikasinya. Anggota DPRD Timor Tengah Utara Veronica Lake memberikan klarifikasi membantah mengintimidasi korban. Kegiatan arisan istri-istri anggota DPRD TTU di Kecamatan Insana. Setelah kegiatan selesai, saya pulang dan menumpang kendaraan bersama 2 rekan anggota DPRD dan salah satu istri anggota DPRD. Salah satu rekan DPRD ikut dalam perjalanan dari Insana ke Keva untuk menjenguk ponakannya yang terkena gigitan ular berbisa dan sedang dirawat di Rumah Sakit Leona. Dalam perjalanan pulang, saya pun ikut membesuk karena ponakannya sementara dirawat di instalasi gawat darurat. Jadi kehadiran saya di rumah sakit bukan merupakan kunjungan yang direncanakan sebelumnya. Saya ikut bersama rombongan karena kebetulan pulang bersama mereka. Sesampainya di rumah sakit,
dua rekan saya terlebih dahulu masuk ke ruangan perawatan, sementara saya masih berada di depan IGD berbincang dengan istrinya anggota DPRD. Ketika masuk ke ruangan IGD, saya melihat perdebatan telah berlangsung antara dua rekan saya dan dokter. Saat masuk, saya berjalan menuju pasien dan melihat kondisinya. Saya kemudian ikut menanyakan bagaimana tindak lanjut penanganan kepada pasien, standar pelayanan, dan kualitas pelayanan. Terkait perkataan panggil wartawan saja, itu saya maksudkan sebagai usulan dalam percakapan kepada salah satu rekan DPRD agar ada liputan eksternal dan investigatif terkait transparansi pelayanan kesehatan, evaluasi dan perbaikan kualitas pelayanan kesehatan. Jadi, sama sekali tidak ditujukan kepada personal ataupun pribadi. Ya, tidak ada pembenaran ya untuk arogansi, untuk intimidasi, apalagi penghinaan yang berhubungan dengan profesi ya. Tidak ada pembenaran terhadap hal tersebut. Sementara itu informasi keempat, Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan RI Agus Andrianto ungkap Presiden Prabowo Subianto berencana beri amnesti kepada sejumlah warga binaan pemasyarakatan berusia di bawah 35 tahun pada Agustus mendatang. Terkait hal itu dalam kick-off screening TBC Nasional di Lapas Kelas 2A Ngaseman, Nusa Kembangan, Cilacap hari Senin, Agus menghimbau warga binaan untuk ikut pembinaan dengan baik agar berpeluang memperoleh amnesti itu. Meski demikian, Agus menjelaskan para warga binaan yang mendapat amnesti tidak langsung dibebaskan, namun diwajibkan ikut program komponen cadangan atau KOMCAT, membangun kedisiplinan. Rencana pemberian amnesti ini merupakan upaya pemerintah untuk atasi masalah kelebihan kapasitas yang terjadi di lembaga pemasyarakatan lapas, rumah tahanan negara atau rutan di seluruh Indonesia. Ya, pemirsa, informasi pamungkas kita. Wakil Menteri Pertahanan tegaskan adanya evaluasi terhadap pelatihan militer untuk peserta SPPI. Disampaikan juga bahwa saat ini tengah membentuk tim penyelidikan atas meninggalnya 5 peserta SPPI. Kementerian Pertahanan melakukan sejumlah evaluasi terhadap Latsarmil dan penanganan medis untuk SPPI. Salah satunya adalah pemangkasan waktu latihan menjadi 2 minggu. Selain itu, Wamenhan Doni Ermawan juga menegaskan para calon manajer Kopdes Merah Putih tidak menjadi komponen cadangan atau KOMCAT setelah lulus pelatihan. Ya, 5 cerita, 5 informasi yang membuat kita semua belajar tentang apa kesimpulan, harapan, dan juga apa yang harus bisa diberikan supaya ke depan Republik ini semakin baik, pemirsa. Satu hal, kita harus belajar bahwa semuanya harus diutamakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.